Manajemen strategi. Seperti yang dikatakan oleh Michael Porter, strategi is about making choices, trade-offs, and deliberately choosing to be different. Dalam dunia bisnis yang penuh dengan tantangan dan juga kompetisi, strategi kini bukan hanya soal bagaimana cara perusahaan untuk membuat suatu perencanaan, akan tetapi juga bagaimana cara mereka untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat, serta berani untuk terus tampil berbeda. Karena dilansir dari majalah Forbes, 9 dari 10 perusahaan startup gagal karena mereka memiliki strategi yang tidak kuat. Oleh karenanya, penting untuk suatu perusahaan untuk mempelajari apa itu manajemen strategi yang tepat, efektif, serta efisien. Nah, apa sih itu manajemen strategi? Nah, manajemen strategi adalah sebuah proses perencanaan jangka panjang yang dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk menentukan tujuan yang ingin dicapai, merancang langkah-langkah secara strategis, serta mengatur sumber daya secara optimal agar mereka dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional serta terus berkembang dan juga dapat berkelanjutan. Kenapa penting untuk belajar tentang manajemen strategi? Alasannya adalah yang pertama, menentukan arah dan tujuan perusahaan secara jelas. Dengan adanya strategi, tentunya perusahaan akan memiliki visi, misi, dan tujuan yang terarah, sehingga semua bagian di dalam organisasi tersebut memiliki pedoman yang sama. Kedua, membantu perusahaan menghadapi persaingan pasar. Strategi bisnis yang tepat tentunya akan membuat perusahaan bisa mengidentifikasi keunggulan dan bertahan di tengah dinamika pasar. Yang ketiga adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, perusahaan dapat mengelola sumber daya yaitu 6M, man, money, material, mesin, method, market dengan waktu seefisien mungkin agar mereka mendapatkan hasil yang lebih optimal. Yang keempat adalah mengantisipasi risiko dan perubahan bisnis. Dengan adanya strategi yang matang, tentunya perusahaan siap untuk menghadapi ketidakpastian bisnis, baik dari segi teknologi maupun pasar. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Nah, strategi yang kuat membantu perusahaan untuk terus bertahan, tumbuh, dan terus berinovasi untuk memperluas pangsa pasar di masa depan. Seperti itu. Nah, bagaimana proses dalam merumuskan manajemen strategi? Tentunya ada 5 langkah utama yang sering dilakukan dalam menentukan proses atau merumuskan manajemen strategi. Yang pertama adalah analisis lingkungan atau environmental analysis. Nah, perusahaan mengidentifikasi faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja perusahaan seperti peluang, ancaman, kekuatan, dan juga kelemahan. Yang kedua adalah menentukan visi misi atau set visions and missions, menyusun visi dalam jangka panjang serta misi sebagai fondasi dari perusahaan. Yang ketiga adalah merumuskan tujuan atau formulate objective, yaitu dengan cara menetapkan target spesifik baik dalam jangka waktu panjang maupun dalam jangka waktu pendek. Yang keempat adalah menyusun strategi atau develop strategy dengan cara merancang langkah-langkah yang akan dilakukan secara terperinci berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan dan evaluasi atau implementations and evaluation. Strategi yang sudah disusun kemudian diterapkan dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan keefektivitasannya. Yang selanjutnya untuk nama perusahaan yang kita ambil yaitu Lombok Paradise, di mana Lombok Paradise ini merupakan suatu agen perjalanan yang terbesar di Lombok yang juga berfokus pada pengaturan perjalanan wisata darat dan kapal pesiar. Perusahaan ini dikenal sebagai largest travel agent for land and cruise ship arrangement in Lombok yang bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk PT Pelindo yang ada di Gilimas, dan juga untuk menyediakan layanan terbaik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Lombok Paradise ini ada beberapa paketnya yang dia jual, yaitu ada Lombok Tour Package, ada Group Package, ada Honeymoon Package, ada Inbound, dan juga ada Incentive Tour. Yang selanjutnya kita analisis IFAS, yaitu Internal Factor Analysis Summary. Yang pertama untuk strength-nya bekerja sama dengan PT Pelindo. Yang kedua pengetahuan dan pengalaman trip profesional. Yang ketiga keberagaman produk paket wisata.
Yang keempat, jaringan promosi yang luas. Yang kelima, mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Selanjutnya untuk weakness-nya, yang pertama, ketergantungan terhadap pemasok utama. Yang kedua, kurangnya aksesibilitas informasi. Yang ketiga, ketergantungan pada pariwisata lokal. Dan yang terakhir, keterbatasan untuk promosi offline. Yang selanjutnya kita analisis untuk EVAS, yaitu External Factor Analysis Summary. Yang pertama ada opportunities-nya, yaitu meningkatnya penggunaan sosial media. Yang kedua, peningkatan permintaan terhadap wisata alam. Yang ketiga, peningkatan preferensi wisatawan terhadap pengalaman budaya. Yang keempat, pengembangan teknologi pariwisata. Yang terakhir untuk opportunities-nya, yaitu peningkatan minat wisatawan asing. Yang terakhir ada threats, yang dimana jika terjadi bencana alam, jika terjadi situasi politik yang tidak stabil, jika terjadi perubahan kebijakan imigrasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan juga kecemasan keamanan global. Baik, yang selanjutnya ada analisis faktor internal, di mana faktor internal ini terdiri dari dua, yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Jadi untuk kekuatan yang pertama ada bekerjasama dengan PT Pelindo dengan total skor 17. Jadi total skor ini kami dapatkan dari analisis tim kami yang beranggotakan 5 orang. Yang selanjutnya ada pengalaman dan pengetahuan tim yang profesional dengan total skor 16, keberagaman produk paket wisata dengan total skor 16, jaringan promosi yang luas dengan total skor 15, mengutamakan keselamatan dan kesehatan dengan total skor 17. Jadi di sini untuk total bobot ada 0,5 dan dengan jumlah rating 78. Untuk faktor internal yang kedua yaitu kelemahan. 1. Ketergantungan terhadap pemasok utama dengan total skor 14, kurangnya aksesibilitas informasi dengan total skor 15, persaingan yang ketat dengan total skor 14, ketergantungan pada pariwisata lokal dengan skor 15, dan keterbatasan promosi offline dengan total skor 15. Jadi di sini bobot kami juga 0,5 dengan jumlah rating 64. Yang tidak hanya ada faktor internal, tentunya ada faktor eksternal juga. Jadi faktor eksternal ini juga terdiri dari dua, yaitu ada peluang dan ancaman. Untuk peluang yang pertama, yaitu meningkatnya penggunaan media sosial. Di sini dengan jumlah skor 15, peningkatan permintaan terhadap wisata alam dengan total skor 15, dan peningkatan preferensi wisatawan terhadap pengalaman budaya dengan total skor 17, dan pengembangan teknologi pariwisata dengan total skor 18, dan yang terakhir ada peningkatan minat wisatawan asing dengan total skor 15. Di sini jumlah bobotnya sama, masih 0,5 dan dengan jumlah rating 79. Dan ada faktor eksternal yang kedua, yaitu ancaman. 1. Bencana alam. Di sini dengan total jumlah skor 20. Yang kedua, ada situasi politik yang tidak stabil dengan jumlah skor 15. Perubahan kebijakan imigrasi dengan total skor 14, keterbatasan sumber daya manusia dengan total skor 14, dan yang terakhir, kecemasan keamanan global dengan total skor 15. Bobotnya juga masih sama dengan 0,5 dan dengan jumlah rating 74. Baik, yang selanjutnya ada skor analisis, di mana skor analisis ini terdiri dari dimensi SWOT, total skor terbobot, dan juga hasil. Jadi untuk dimensi SWOT ini terdiri dari 4, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan juga threat. Jadi untuk strength dengan total skor terbobot 39, untuk weak dengan total skor terbobot 32, dan opportunity 39,5, ancaman 37. Jadi untuk total skor terbobot ini kami hasilkan dari hasil bobot dikali dengan rating sehingga menghasilkan total skor terbobot. Dan selanjutnya setelah total skor terbobot, jadi untuk faktor internal itu dikurangi seperti kekuatan dikurangi kelemahan, itu menghasilkan hasil akhirnya 7, dan faktor eksternal juga dikurangi, peluang dikurangi ancaman dengan total skor akhir 7,5, sehingga kami mempunyai titik koordinat yang mendapatkan. Baik, selanjutnya di sini ada analisis arah strategi, di mana ada penstabilan, kombinasi, kemudian ada pertumbuhan, dan juga ada perampingan. Jadi sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan, kami sudah melakukan skor analisis dan kami sehingga kami tahu kemana arah strateginya. Di
sini strateginya itu mengarah ke sebelah kanan dan terletak pada titik koordinat 7,2,5. Nah, selanjutnya ada growth strategi. Jadi strategi pertumbuhan adalah langkah yang diambil perusahaan saat ingin memperluas bisnisnya, meningkatkan jumlah pelanggan, atau menambah pendapatan. Biasanya strategi ini digunakan ketika perusahaan ingin naik level, tidak hanya bertahan di posisi saat itu. Perusahaan yang menerapkan strategi ini juga fokus pada bagaimana cara menarik lebih banyak konsumen, kemudian menjangkau pasar baru, menghadiri produk atau layanan yang lebih beragam, kemudian ada juga memperkuat posisi di tengah persaingan. Dengan kata lain nih, perusahaan Lombok Paradise ini harus lebih berupaya terus berkembang, baik secara internal dari segi produk, kualitas layanan, kemudian maupun yang eksternalnya juga dari segi pemasaran, kerjasama, atau ekspansi pasarnya. Selanjutnya di sini ada tools matrix strategi communication SXO. Yang pertama kami mengambil S4 dan O5, yaitu meningkatkan jaringan promosi yang luas untuk menarik wisatawan asing. Di sini untuk rumusan strateginya itu dapat mengoptimalisasikan website dan SEO dengan memastikan website teroptimasi untuk pencarian internasional dengan menggunakan SEO atau Search Engine Optimization yang relevan dalam bahasa yang berbeda. Kemudian kami mengambil yang S4 dan O5, yaitu meningkatkan jaringan promosi yang luas untuk meningkatkan teknologi pariwisata. Di sini dapat menggunakan teknologi GPS dan aplikasi peta interaktif untuk membantu wisatawan dalam navigasi area wisata, memberikan informasi langsung tentang atraksi, restoran, atau fasilitas di sekitar lokasi wisata. Kemudian kami mengambil S3 dan O3, yaitu meningkatkan keberagaman produk paket wisata untuk menarik preferensi wisatawan terhadap pengalaman budaya. Untuk rumusan strateginya di sini kami dapat memperbanyak paket wisata dan melibatkan wisatawan dalam tur berbasis tradisi dan kearifan lokal. Baik, selanjutnya ada strategi weakness dan opportunity. Strategi ini berfokus pada memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan dalam bisnis. Pertama, mengurangi ketergantungan pemasok dengan memanfaatkan media sosial. Memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk memperluas jaringan pasar sehingga tidak bergantung pada pemasok utama. Kedua, mengatasi persaingan dengan tren wisata alam. Mengembangkan paket wisata berbasis alam di daerah potensial seperti Sekotong untuk menarik wisatawan. Ketiga, meningkatkan aksesibilitas informasi digital. Mengembangkan aplikasi atau website agar pelanggan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang destinasi wisata dan paket yang tersedia. Selanjutnya, strategi strength dan threat. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan agar dapat menghadapi ancaman yang ada. Pertama, memanfaatkan pengalaman tim profesional untuk mengurangi risiko bencana alam. Tim profesional akan cepat tanggap dalam membuat alternatif itinerary jika terjadi bencana atau isu keamanan. Kedua, memperluas jaringan promosi untuk menghadapi situasi politik yang tidak stabil. Memperluas promosi ke segmen pasar domestik atau negara yang lebih aman untuk meminimalisir dampak penurunan wisatawan. Ketiga, fokus pada kesehatan dan keselamatan untuk mengurangi ancaman kecemasan global. Menonjolkan protokol kesehatan dan keselamatan dalam paket wisata untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan. Terakhir ada strategi weakness dan threat. Strategi ini digunakan untuk mengurangi kelemahan agar tidak semakin terpengaruh oleh ancaman. Pertama, mengurangi dampak kebijakan imigrasi. Mengembangkan platform digital agar wisatawan tetap mendapatkan informasi terbaru meskipun ada perubahan kebijakan. Kedua, mengurangi ketergantungan pada pemasok utama untuk mengurangi keterbatasan sumber daya manusia. Menambah pemasok lain guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan operasional bisnis. Ketiga, mengurangi promosi offline untuk mengurangi ancaman keamanan. Beralih ke promosi online untuk meningkatkan keamanan bagi agen travel dan wisatawan.